Basurek merupakan salah satu warisan budaya daerah Bengkulu yang memiliki nilai seni dan makna filosofis tinggi. Motif dan warna pada batik Basurek mencerminkan identitas masyarakat Bengkulu serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Di tengah perkembangan zaman dan masuknya budaya modern, keberadaan batik Basurek perlu terus dilestarikan agar tidak tergeser oleh tren busana masa kini. Pengamatan ini dilakukan untuk memahami lebih dalam makna, proses pembuatan, serta peran batik Basurek dalam menjaga jati diri budaya Bengkulu. Tujuan pengamatannya yaitu 1. Mengetahui asal-usul dan makna simbolik dari motif batik Basurek sebagai warisan budaya Bengkulu. 2. Menggali nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam pembuatan dan penggunaan batik Basurek. 3. Meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya melestarikan budaya daerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya sudah sampai di tempat kain batik Basurek, yaitu di Panorama di Jalan Nangka. Yaitu nama kain batik Basureknya adalah. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ya, Dari mana nih? dari Universitas Bengkulu, Jurusannya? jurusan Kesejahteraan Sosial. Oke, Bisa dibantu. di sini saya dari perwakilan dari kelompok 1 antropologi ingin izin sama Abi mau mewawancara Abi sebagai pengusaha batik Basurek. Apakah boleh, Bi? Boleh. Oke, Silakan. makasih ya, Bi. Ya. Kalau sepengetahuan Abi, gimana awal mulanya batik Basurek ini tercipta? Sependek pengetahuan saya, batik ini kan sebetulnya diawali tahun 80-an oleh Ibu Asia. Beliau sebagai orang pertama yang membatik di Bengkulu. Nah, waktu itu masih memberikan pembelajaran di masyarakat sekitar Kebun Keling, dekat Benteng. Nah, di situ mulai terdengar oleh Bapak Ibu Gubernur waktu itu Pak Suprapto. Waktu itu diadakan semacam pelatihan untuk ibu-ibu PKK dan ibu-ibu masyarakat sekitar. Diawali dengan itu. Dan ada pun motif yang dipilih sebagai kaligrafi itu di zamannya Pak Reza Yahya. Jadi itu motif kaligrafi dan motif bunga rafflesia itu di zaman Pak Reza Yahya. Nah, sebetulnya motif itu ada 7 motif merupakan dasar dari motif Bengkulu. Karena motif itu dulu pernah diteliti oleh Bapak almarhum Pak Alkal Zamora, beliau pegawai perindustrian waktu itu, meneliti yang akhirnya dia simpulkan ada 7 motif gitu. Yang diantaranya yang kaligrafi tersebut, ya ada pohon hayat, ada rembulan, burung buau gitu, dan diantaranya dan ada fungsi-fungsi dan warna tertentu yang digunakan untuk masing-masing motif tersebut. Nah, dari situlah dulu kain Basurek mulai berkembang hingga sekarang. Apa motivasi Abi membuat batik Basurek di sini dan dari mana, terinspirasi dari mana Abi? Oh, sebetulnya dulunya Abi itu kerja dengan orang tua. Dulu orang tua Abi itu ya pembatik juga, gitu kan. Lumayan terkenal lah di Bengkulu. Cuma sekarang sudah nggak ada semua. Tahun 2017 punya inisiatif buka sendiri dengan brand sendiri. Karena dengan brand sendiri punya kebanggaan tersendiri, gitu. Dan sebagai pelestari kain Basurek, ya harus terus mempertahankan walaupun tersendat-sendat dalam perjalanannya, tidak selalu mulus. Itulah inspirasi Abi untuk ini kan terus melestarikan budaya Bengkulu. Oke Abi, biasanya yang beli batik di sini tuh biasanya untuk dipakai sendiri atau buat oleh-oleh pulang dari Bengkulu ke kampung halamannya, atau memang buat dikoleksi itu biasanya Abi kalau untuk orang-orang yang beli biasanya? Semuanya, ya untuk oleh-oleh, untuk seragam dinas, seragam sekolah, semuanya ada di sini.
Ya kadang-kadang kan mereka custom motif untuk seragam, baik seragam sekolah, seragam kantor, maupun ya kadang-kadang ada yang request untuk motif khas Bengkulu seperti itu. Bapak, motif apa yang paling banyak diminati? Motifnya tuh yang banyak diminati itu yang motif yang memang selalu berbeda dengan yang lain, jadi custom dan punya ya istilahnya limited edition lah, edisi terbatas, dan semua, dan alhamdulillah yang batik tulis itulah yang paling banyak laku itu, karena orang pengen punya tidak mau dikembarkan dengan yang lain gitu. Kalau Abis sendiri udah berapa lama buat usaha batik ini? Kurang lebih 8 tahun. Tahun 2017 mulai mengawali usaha sendiri. Oh ya, Bi, aku juga mau nanya kalau soal yang digunakan itu ada apa sih? Untuk batik tulis yang pertama digunakan canting tulis ya, itu mulai, kemudian kompor sekarang kan sudah canggih nih, kalau kita pakai karena banyak sekarang jarang tulis, jadi pakai poti, ada wajah juga, ada bawang, banyak sih, ada timbangan juga, cuman yang utama dalam membatik ya canting sama kompor, itu yang membantu. Pewarnaan ya ada perebusan batik untuk jadi angkut pelepasan lilin. Bi, untuk proses pembuatan batik itu sendiri butuh waktu berapa lama ya? Kalau untuk batik tulis agak lumayan lama ya, sekitar paling cepat itu 3 hari paling cepat, kadang sampai itu tuh satu warna ya, misalkan berwarna-warna bisa 1 minggu 2 minggu gitu, tergantung dari kerumitan kerapatan gambar, itu juga pengaruh gitu. Untuk menggambar motif batik itu masih manual atau udah menggunakan mesin cetak, Bi? Kalau untuk menggambar, untuk proses batik masih manual. Nah, kalau untuk dia printing, ya, dia harus pakai komputer. Tetapi diawali dengan manual dulu, baru bisa naik ke komputer. Untuk kain batiknya itu bahannya sama semua atau berbeda-beda? Kalau untuk bahan, khusus batik berbeda dengan yang untuk seperti seragam sekolah. Yang dipakai itu kebanyakan harus berbahan katun atau berbahan kapas itu kan. Nah, biasa dipakai kan katun, sutra. Nah, yang jenis-jenis itu yang masih bisa dibatik. Tapi kalau misalkan sintetis seperti sunwash atau yang pakai yang licin-licin itu nggak bisa dibatik. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa batik Basurek bukan hanya sekadar kain khas Bengkulu, tetapi juga bagian penting dari kehidupan masyarakat yang terus diwariskan sampai sekarang. Dalam antropologi, setiap wujud budaya selalu memiliki cerita, makna, dan fungsi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Begitu juga dengan batik Basurek yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Bengkulu menerima pengaruh Islam, lalu memadukannya dengan tradisi lokal, sehingga menghasilkan bentuk budaya baru yang tetap relevan sampai hari ini. Dengan memahami batik Basurek melalui pendekatan antropologi, kita bukan hanya mempelajari tentang sebuah kain, tetapi juga belajar bagaimana masyarakat menjaga tradisi, membangun identitas, dan mempertahankan nilai-nilai sosial yang ada di dalam kehidupan mereka. Jadi terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara tentang batik Basurek, dan terima kasih juga sudah memberikan kami kesempatan untuk mempraktekkan langsung cara pembuatan motif kain batik Basurek. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat.